Sampai bab apa Mbak? At-tayammum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itut tayammum. Sebelumnya kita hadrahkan suratul Fatihah kepada al-musannif hadzal kitab. Ghafarallahu dzunubahum wa wasi'kubrahum wa adkhilal jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itut tayammum, dan syarat-syarat tayammum khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang sudah tahu artinya nggak perlu harus diartikan. Syara'id dari kata syarton, syarat. Sudah bahasa Indonesia ya. Syara'id jamaknya berarti syarat-syarat tayammum khamsatu asya, ada 5 perkara. Pertama, wujudul udri, adanya udur. Bisafaren, karena bepergian, au maradin, ataupun sakit. Kalau bepergian ataupun sakit, maka sulit untuk menemukan air. Bepergian, misalkan bepergiannya ke tempat yang sulit ditemukannya air, seperti halnya padang pasir misalkan ya, tersesat misalkan, sehingga sulit untuk ditemukan air, maka boleh menggunakan tayammum ya. Tayammum ini teman-teman semuanya cuma 2 bagian saja yang diusap, yaitu wajah serta tangan ya, menggunakan debu yang suci, bukan pasir ya. Kalau pasir itu adalah debu yang sudah dikumpulkan begitu banyak, itu adalah pasir. Kalau debu itu cuma pasir yang sudah disaring lagi ini. Ataupun sakit, misalkan dia kena luka bakar ataupun luka-luka di mana dia tidak diperbolehkan oleh dokter untuk melakukan sholat dengan menggunakan air, karena memungkinkan lukanya itu akan terbuka lagi atau semakin parah lagi, maka boleh-boleh saja menggunakan yang namanya tayammum. Wajib menggunakan wudhu dulu enggak Pak? Enggak perlu ya. Jadi misalkan yang kena perban itu adalah tangan kita, maka tangan itulah yang harus ditayamumi. Atau misalkan yang kena luka itu misalkan wajahnya, maka boleh-boleh saja di luar dari perban tersebut ya, boleh ditayamumi. Ini adalah orang yang sakit. Orang sakit misalkan tidak memungkinkan untuk bergerak karena memang penyakitnya sudah parah, di ICU misalkan. Selama dia masih bisa mengingat, teman-teman semuanya, kita bangunkan. Pak, Bu, ini waktunya sholat duhur ya, Bapak bisa tayamum, Ibu bisa tayamum, maka kita yang menayamumkan ya. Mungkin beliau tidak bisa, maka kita yang menayamumi. Jadi tayamum sekali lagi hanya 2 bagian saja. Kita ambil pasir dari rumah, kalau memang di rumah sakit itu tidak menemukan debu ya, karena memang AC dan lain sebagainya tidak akan ditemukan debu, maka kita sudah persiapkan dari rumah. Yang sehat ini sudah mempersiapkannya dari rumah ya. Jadi pasir diayak teman-teman semuanya, ditaruhlah di sebuah panci ya. Jadi wadah kayak nampan lamaran, bagi lamaran itu loh teman-teman semuanya, kan agak panjang ya. Maka taruh di situ. Kalau sudah selesai diambil lagi, ditaruh aja di plastik ya, seperti itu terus. Kemudian ditaburkan di atas bagi lamaran tadi ya, nampan lamaran tadi, kemudian
diminta beliaunya untuk tayamum 2 bagian saja. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Jadi kita ambil debu tersebut, kemudian kita ketek-ketekan seperti ini, sudah jatuh semuanya, ya. Ya masih ada tersisa di sini tentunya. Nah, itulah debu yang menempel, itu boleh untuk dilakukan tayamum. Jangan pasir sekali lagi. Karena zaman dahulu yang namanya sahabat itu berprinsip kalau misalkan kita itu tayamum pakai pasir yang banyak, maka ya adalah salah satu sahabat yang mana waktu itu ya tayamum beliau gulung-gulung ke pasir, ya. Amr bin As waktu itu, ya. Amr bin As tidak menemukan air, kemudian gulung-gulung di pasir. Semakin banyak pasirnya, semakin sah tayamumnya. Menurut beliau seperti itu, sebelum akhirnya diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanakah tayamum tersebut. Sehingga sudah kita ambil, kita ketek-ketekan seperti itu, baru kita usap bagian wajah, sudah. Kemudian baru setelah itu kita ambil lagi, kita ketek-ketekan lagi, kita ambil bagian sini seperti ini teman-teman semua. Ini kan sudah kena, ya. Nah, seperti ini, kemudian ini juga demikian. Seperti ini saja. Kalau memang kita menayamumi yang sedang sakit, maka juga demikian. Tangan kita ambil, kita usapkan wajah beliau, ya. Suruh beliau untuk melafalkan niatnya. Kalau memang sudah selesai, ya, baru kita tayamumi, ya. Kemudian tangan. Selama beliau masih bisa mengingat, selama itu pula beliau wajib untuk melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Boleh dengan menggunakan posisi manapun itu. Misalkan posisi duduk boleh, telentang boleh, kemudian atau tidur menghadap ke kiblat juga boleh. Sebisa mungkin orang yang sakit itu sholat tidak meninggalkan sholatnya. Kalau memang dia meninggalkan sholatnya, berarti dia sudah isdat, wassalam, ya, sudah mati. Nah, itu boleh meninggalkan sholatnya. Kecuali kalau memang orang itu sudah tidak siuman lagi, misalkan nyawa masih ada di badan, tapi dia itu koma. Koma itu berarti sebelum titik, ya. Kalau paragraf, ya, biasanya, ya. Kalau sudah titik, nah itu nggak ada nyawanya udah. Kalau koma itu masih titit, nah itu koma, ya. Tapi dia nggak bergerak sama sekali, ya. Kemudian tidak merespon apa yang kita ucapkan, sehingga orang seperti ini sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Dia dihukumi orang yang tidur. Orang yang tidur mughma alaih, kemarin kita sudah membahasnya, tidak perlu harus melaksanakan sholat karena memang sudah tidak ada kesadaran di situ, ya. Atau orang yang mabuk, kesadarannya hilang, maka itu tidak melaksanakan sholat. Tapi nanti kalau memang orang mabuk itu karena memang sendiri, ya, disengaja, maka wajib untuk melaksanakan ibadah sholat mengqadoknya. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan teman-teman semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini penting karena bab ini sering kita temui di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu di keluarga kita dan lain sebagainya, ya. Ini harus kita ketahui bersama. Au maradin, ataupun sakit, waduhulu waqti sholati, dan masuk waktunya sholat. Tidak boleh sebelum masuk waktunya sholat ditayamumi, tidak boleh. Wajib tayamum setelah masuk waktu sholat. Sholat duhur, maka ditayamumi waktu duhur itu juga, ya. Sholat asar pun demikian. Kalau sudah jam 3 sore nanti baru boleh ditayamumi. Sebelum waktu itu tidak boleh ditayamumi, tidak boleh tayamum.
Kemudian wa talabul ma'i, dan mencari air. Talab adalah mencari. Talabul rizki, mencari rizki. Wa talabul ma'i, dan mencari air. Wa ta'duru, dan udur. Isti'malihi, boleh. Isti'maluhu, boleh. Isti'malihi, menggunakan air, dan udur dalam penggunaannya. Ada air tapi dia membutuhkannya, perjalanan panjang ya, selama perjalanan itu tidak ditemukan air, dia masih mempunyai cadangan air, tapi untuk minum sendiri wajib mendahulukan minumnya daripada wudunya. Paham teman-teman semuanya? Karena kalau tidak minum nanti dianya mati, sementara kalau tidak sholat dia tidak mati. Maka wajib melakukan tayamum saja daripada dia harus merelakan airnya untuk dibuat wudhu. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Nah, ini. Kemudian wa'i'wazuhu, dan membutuhkannya, membutuhkan air. Ba'da talabi, setelah mencari air. Ba'da talabi, setelah mencari air. Wat turabi, dan mencari debu. At-tahiri, dan yang suci. Turab itu pasir, maaf. Turab itu pasir ya, karena gubar itu debu. Alladzi lahu gubaron, yang ada padanya debu, yang ada debunya. Turab pasir, at-tahiri yang suci, alladzi lahu gubarun, yang ada debunya. Fa'in khalatahu, jika bercampur. Fa'in khalatahu, jika bercampur. Jison, plester. Auramlon, atau pasir. Pasir yang kasar ini ya. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan ini teman-teman semuanya. Lam yajuz, tidak boleh. Jika bercampur dengan plester ataupun pasir, maka tidak boleh. Ini yang harus kita ketahui bersama. Pakai tayamum itu memakai debu, bukan memakai pasir. Kalau pasir maka tidak boleh. Di sini dijelaskan seperti itu. Sekali lagi, dia memakai yang namanya debu, jangan memakai pasir. Kalau ada pasir maka diayak lagi, silahkan ya, dipersiapkan dari rumah. Kalau memang itu di rumah sakit ya, sehingga kita bisa menayamumi keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit. Nanti gantian yang menunggu ya, ada yang sore hari, ada yang pagi hari. Kalau memang kita pagi harinya ngajar ataupun ke tempat kerja, otomatis tidak bisa, tidak memungkinkan. Maka saudara kita yang tidak bekerja di pagi hari itulah yang kita kemudian minta jaga di pagi hari. Selesai pulang kerja nanti bisa gantian, karena bisa jadi yang kita tunggu itu adalah orang tua kita di rumah sakit, sehingga membutuhkan kasih sayang kita. Ini kewajiban kita berbakti kepada orang tua, meskipun beliau itu sedang sakit keras misalkan. Wa faraiduhu, dan fardu tayamum, fardunya arba'atu asya, ada 4 perkara. An-niyatu, niat. Niatnya tadi apa teman-teman semuanya? Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum
agar bisa digunakan sholat fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Wa mashul yadaini, dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai ke pergelangan tangan. Ya, tangan. Yadaini, dua tangan. Mirfaqon, pergelangan. Mirfaqaini, dua pergelangan tangan. Wat tartibu, dan tartib. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Fardunya mengusap wajah, niat mengusap wajah, mengusap tangan, ya, sampai ke dua pergelangan tangan, ya, dan tartib. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah tayamum, salah satu asya, ada 3 perkara. Pertama, atasmiyatu, membaca basmalah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan kanan dan mengakhirkan tangan kiri. Ini tangan, ya, bukan wajah. Jadi wajah itu nggak ada kanan dan kiri. Wajah itu cuma satu. Sehingga jangan kanan dulu, kiri yang belakangan. Wajah kita hanya satu, teman-teman. Jadi satu itu langsung diusap 1 kali. Kemudian wal muwalatu, dan terus menerus. Mualah, terus menerus, continue, tidak boleh ada jeda. Habis mengusap wajah, habis itu ngopi-ngopi dulu, ngobrol panjang lebar, baru mengusap tangan, itu tidak sunnah. Kemudian berikutnya walladzi yabtullut tayammuma, hal-hal yang membatalkan tayamum, salah satu asya, ada 3 perkara. Batalaya betulu, abatalaya betulu. Pertama, ma'abatalal wudu. Ma'abatalal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Sesuatu, abatala, membatalkan, al wudu, wudu. Wa ru'yatul ma'i, yang kedua, melihatnya air. Melihat air fi ghairi waqti sholati, pada waktu selain sholat. Tiba-tiba setelah tayamum dia ternyata ada air yang mengalir, ngocor, ya, ada keran ternyata, itu berarti tidak diperkenankan untuk tayamum. Tapi yang sakit tadi, yang saya contohkan, sakit di rumah sakit, dokternya tidak memperbolehkan dia wudhu kena air, maka boleh dia tayamum meskipun di rumah sakit ada air, ya. Ini pengecualian. Kemudian wariddatu, dan murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, ya, yakin dia sholat itu tidak wajib, misalkan, apa dah sholat tidak wajib, misalkan seperti itu, maka itu tidak boleh. Itu murtad namanya, keluar dari agama Islam. Atau menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Nabi, itu termasuk murtad. Wasahibul jabair, dan yang memiliki plester. Yang memiliki plester, orang yang tubuhnya itu diplester semuanya, jabair, plester, maka boleh tayamum. Yamsahu, mengusap, alaiha, di atas plester tersebut,
alaiha hanya kembali pada plester. Jabirah jamaknya jabair. Maka kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu muannas. Alaiha pakainya, bukan alaihi. Wa tayammum dan bertayammum, yamsahu alaiha mengusap di atasnya, wa tayammumu dan tayammum. Wa yusalli dan sholat, wala i'adata dan tidak ada pengulangan, alaihi baginya, tidak ada kodok lagi. Meskipun dia tayamum tidak perlu kodok di rumahnya, ya, nggak harus kodok, dia tetap sholat seperti halnya sholat orang biasa. Andaikan misalkan dia itu habis pipis, keluarganya itu langsung bisa membersihkan kemaluannya. Kalaupun beliau itu mempunyai pampasnya dicopot dulu, dibersihkan dulu kemaluannya pakai air bersih, baru kemudian kita tayamumi. Beliau niat, kita yang mengusapkan ke wajah serta tangannya. Baru setelah itu beliau diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau masih ada najis yang nempel di dalam tubuhnya, boleh nggak melaksanakan sholat? Tidak boleh. Maka ini harus kita lakukan. Kita pastikan dalam tubuhnya tidak ada najis di situ. Kalau memang masih ada najis, kita copot, kita ganti. Ya, biasanya memang kalau orang yang sedang sakit, ya, pipisnya itu yang biasanya nyiprat-nyiprat, ya. Kalau memang di pembaringan, maka pembaringannya itu diganti saja selimutnya yang menempel, ya, diganti agar tempat pembaringan beliau itu kita pastikan tidak najis lagi. Ya, sudah kita gelari selimut yang baru itu sudah tidak najis lagi. Meskipun di bawahnya itu terkena najis, tapi kan sudah ada penghalang antara najis dengan beliau. Sampai di sini paham ya teman-teman semuanya ya. Ini dia. Kemudian ingkana wad'uha ala tuhrin, jika diletakkan dalam suci. Tempatnya tempat suci. Ingkana wad'uha, jika diletakkan ala tuhrin dalam suci. Wa yatayammamu dan bertayamum likulli faridoten dalam setiap fardu wa yusalli dan sholat bitayammumin wahidin dengan satu tayamum. Tidak ada tayamum untuk dua sholatan, tidak boleh. Satu sholatan, satu tayamum, itu tidak berlaku seperti halnya wudhu. 5 sholatan, satu tayamum sah-sah saja. Ya, ini misalkan dia sholat subuh, kemudian sampai zuhur belum batal misalkan, boleh dia melakukan sholat subuh sampai sholat zuhur, atau maghrib isya. Ya, contoh yang simpel saja, maghrib sama isya itu kan 2 sholatan. 2 sholatan itu boleh dikerjakan, 2 sholat fardu itu boleh dikerjakan dengan 1 wuduan saja. Tapi ini tidak berlaku pada tayamum. 1 tayamum, 1 sholatan saja, ya. Kalau batal misalkan ataupun tidak batal, tetap wajib tayamum dia. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Ya. Masya'a, selagi dia berkehendak. Sya'a, insyaallah, jika Allah berkehendak. Minan nawafil, dari hal-hal yang sunnah.
Ya, sudah. Nawafil sunnah. Kita sudah membahas tayamum. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita tanya jawab. Karena ini bab sulit, teman-teman. Silakan. Yang mau tanya bisa angkat jari, silakan. Angkat tangan. Tidak ada? Baik, nggak ada. Kita tinggalkan bab tayamum ini. Faslon. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun. Dan setiap benda, wa kullu ma'in, dan setiap benda yang cair, ma'in lembek cair, kharaja yang keluar, minas sabila ini dari dua jalan, kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan, dubur itu adalah pantat ya, dari lubang pantat. Maka najisun adalah najis. Illal maniya, kecuali mani. Ini perempuan, laki-laki sama. Mani tidak najis karena kita terbuat dari mani. Ya. Kemudian wa ghasal